Halo guys, selamat datang di channel JSP Story. Di video ini saya akan melanjutkan part kedua dari alur cerita manga isekai dengan judul Reincarnated as an Aristocrat with an Appreciable Skill. Di part sebelumnya, Ritsu berhasil memenangkan duel dengan ayah Ars dan diterima menjadi pelayannya. Kini Ritsu bekerja untuk mengajarkan Ars mengenai pengetahuan ataupun ilmu berpedang dan menjadi pengawal pribadi Ars. Keberadaan Ritsu yang merupakan seorang markas sudah mulai diterima oleh para pelayan dan para prajurit di kediaman Ars. Menurut Ritsu, peperangan di wilayah mereka akan segera terjadi. Hal ini karena raja dari Mesian sudah tua dan hampir mendekati ajalnya. Namun, ia belum menentukan penerusnya di antara dua pangeran yang ada. Bagi kalian belum tahu, Mesian adalah wilayah di benua Summerford dan Mesian merupakan wilayah di mana Ars tinggal saat ini. Karena peperangan yang akan segera meletus, Ritsu pun mengusulkan untuk terus mencari orang-orang berbakat dan terus merekrut mereka menjadi pasukan dari keluarga Lovent. Saat ingin pergi ke kota, ayah Ars berkata kepada Ars bahwa orang yang memiliki bakat sihir akan sangat dibutuhkan, sehingga ia menyarankan Ars untuk merekrut orang-orang yang memiliki bakat yang sihir. Setelah itu, Ars pun berangkat ke benteng kanal dengan Ritsu untuk mencari orang berbakat lainnya. Sesampainya di benteng kanal, mereka sangat terkejut dengan kondisi tempat tersebut yang sangat ramai, berbeda dengan tempat mereka berasal. Namun, walaupun benteng tersebut terlihat ramai dan besar, tetap saja ada tempat-tempat kumuh yang berisikan orang-orang miskin. Ars yang melihat mereka pun merasa iba dan berniat untuk menciptakan tempat agar semua orang bisa hidup dengan adil dan bahagia. Sudah lama mereka mencari, namun tidak ada orang berbakat satupun yang ditemukan. Hal ini membuat Ars menjadi kelelahan dan kelaparan, sehingga Ars pun tertarik dengan aroma makanan yang lezat dan mengikutinya. Banyak sekali makanan yang dijual, dan salah satu tempat kios tersebut, seseorang menjual telur naga dan menawarkannya kepada Ars. Namun, ada yang aneh dengan telur tersebut. Ritsu yang menyadarinya segera menodongkan pistol ke sang penjual, yang ternyata menjual barang-barang palsu. Penjual yang merasakan hawa membunuh dari Ritsu pun menyerah dan terkena mental, sehingga ia menjadi pingsan. Di hari yang kedua, saat Ars sedang asik menikmati makanannya, tiba-tiba datang seorang pencopet yang mencuri uang kantong milik Ars. Melihat hal itu, Ritsu pun dengan sigap menggendong Ars dan berlari untuk mengejar pencopet tersebut. Saat mulai terpojok, pencopet tersebut pun melepas jubahnya dan ternyata ia adalah seorang perempuan. Perempuan tersebut pun berlari sehingga akhirnya ia dicegat oleh 3 pedagang budak yang ternyata perempuan tersebut adalah seorang budak. Ars pun menghentikan perbuatan para pedagang budak tersebut dan akhirnya melawan Ars. Namun pada akhirnya mereka menjadi babak belur karena Ritsu. Ars yang menggunakan kemampuannya kepada perempuan tersebut sangat terkejut dan senang karena perempuan tersebut memiliki bakat sihir yang sangat hebat. Tanpa banyak bacot lagi, Ars pun langsung merekrutnya dan ternyata beliau ditolak oleh perempuan tersebut yang diketahui bernama Charlotte. Ars pun menawarkan Charlotte dengan kehidupan yang lebih baik. Namun, Charlotte tetap menolak tawaran Ars karena ia benci dengan bangsawan. Ars pun berkata bahwa dirinya berencana untuk membuat sebuah kota yang akan ditinggali oleh semua orang tanpa memandang status sosial. Namun, Charlotte tetap menolak dan membenci semua bangsawan termasuk Ars. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba datang sekumpulan bocil yang menghampiri Charlotte. Dan ternyata mereka merupakan anak-anak yatim piatu yang dirawat oleh Charlotte. Melihat hal tersebut, Ars pun menyerah untuk merekrut Charlotte dan meninggalkan uang yang ia bawa sebelumnya untuk Charlotte gunakan. Saat malam hari, Ars pun merenung dan melakukan perbincangan dengan Ritsu. Namun, di tengah pembicaraan tersebut, anak-anak yatim piatu tersebut datang menghampiri Ars dan mengatakan bahwa Charlotte telah ditangkap. Di tempat para pedagang budak, mereka menyiksa dan terus-menerus berbuat kasar kepada Charlotte.
hingga akhirnya terdengar suara berisik yang berasal dari luar ruangan tersebut. Dan ternyata itu adalah Ars dan Ritsu yang datang untuk menolong Charlotte. Ars berteriak kepada sang pemimpin pedagang budak tersebut untuk melepaskan Charlotte dan menceramahinya. Mendengar hal tersebut, sang pemimpin pun sangat marah dan berniat untuk menghajar Ars dengan para anak buahnya. Salah satu dari mereka pun menyerang, namun Ritsu berhasil menahan serangan tersebut dan menyerang balik orang tersebut. Hingga akhirnya orang tersebut pun KO. Pada akhirnya, seluruh anak buah pedagang budak tersebut pun habis terbantai oleh Ritsu. Karena hal itu, pemimpin tersebut pun memanggil anak buahnya yang kuat. Beliau adalah mantan dari kapten pasukan infanteri kerajaan. Ritsu yang memanas-manasi orang tersebut pun membuat dirinya langsung diserang. Namun serangannya tidak mempan kepada Ritsu. Dan akhirnya Ritsu pun berhasil mengalahkan mantan kapten tersebut dengan beberapa serangan saja. Pemimpin budak yang sudah terpojok pun mengancam Ars bahwa dirinya memiliki koneksi dengan seorang bangsawan. Ars yang sudah tahu bahwa akan hal tersebut pun berniat untuk membayar sang pemimpin untuk membeli Charlotte. Pedagang budak tersebut pun kebingungan mengapa Ars mengeluarkan sangat banyak uang untuk budak rendahan seperti Charlotte ini. Dan setelah perbincangan, mereka pun berhasil keluar dari rumah pedagang budak tersebut dan berhasil membebaskan Charlotte dari pedagang budak. Setelah keluar dari rumah pedagang budak tersebut, Charlotte pun mengajak Ars dan Ritsu menuju tempat kesukaannya. Tempat tersebut adalah sebuah dataran tinggi yang berada dekat dengan kota mereka saat ini. Dan dari sana mereka bisa melihat pemandangan yang sangat indah dari kota tersebut. Di tempat tersebut, Charlotte pun bertanya kepada Ars, mengapa ia ingin membuat sebuah kota untuk semua orang tinggali, termasuk orang-orang miskin. Ars pun menjawabnya karena ia menyukai anak-anak. Jawaban tersebut membuat Charlotte menjadi kebingungan. Namun, dengan penjelasan dari Ars, Charlotte pun menjadi mengerti dan setuju untuk menjadi pelayan dari Ars. Sebelum itu, Ritsu pun ingin mengetes kemampuan dari sihir Charlotte dengan sebuah liontin. Setelah menggunakan liontin tersebut, Charlotte pun mencoba untuk menerapkan sebuah mantra, dan mantranya berhasil. Kekuatan sihir milik Charlotte sangatlah besar, dan hal itu membuat Ritsu dan Ars pun menjadi terkejut. Dengan wajah senangnya, Charlotte pun berlutut di hadapan Ars dan bersedia untuk menjadi pelayan Ars. Sekian untuk video dari part 2 kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.